Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita untuk membaca Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 15. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu membaca Matius ini atau teks ini, kita menemukan ada satu peristiwa penting yang dilakukan oleh Mahkamah Agama. Mahkamah Agama adalah sekelompok orang yang dipilih sebagai hakim, yang dipilih untuk menuntun kebenaran kepada umat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Alkitab mencatat bahwa ketika datang para penjaga itu kepada mereka, apa yang mereka lakukan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Ayat 12 mengatakan bahwa mereka berunding dengan para tua-tua dan mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Yang menjadi persoalan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapakah Mahkamah Agama memutarbalikkan fakta kebenaran ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena ada satu kata, yaitu rasa iri, rasa dengki, dan mereka menganggap bahwa Yesus Kristus adalah saingan mereka dalam melakukan pelayanan. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka mendengar mujizat dari para penjaga itu, hati mereka tertutup. Saudaraku tahu bahwa jikalau kita menanam dalam hidup ini, dalam hati ini kepahitan, rasa iri, rasa dengki, maka sebesar apapun mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, pasti itu akan menutup mata rohani kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Di sini, di dalam teks ini dikatakan mereka berunding. Dan saudaraku, mengambil keputusan yang sangat fatal. Mereka memutarbalikkan kebenaran. Sehingga apa yang terjadi? Konsekuensinya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi sampai saat ini lebih menerima fakta atau hoax yang dibuat oleh Mahkamah Agama daripada kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para serdadu itu melihat mujizat. Para penjaga itu melihat mujizat. Kemudian mereka menyampaikan kepada Mahkamah Agama. Tetapi para Mahkamah Agama tidak menerima kebenaran itu. Bahkan kebenaran itu diputarbalikkan menjadi fakta yang lain. Sehingga kebenaran Allah tidak bisa mereka terima. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Sebelum engkau mendengarkan firman Tuhan, saudaraku harus meluruskan dulu hati ini. Melihat di hati yang paling terdalam. Dan biarlah Tuhan menjamah hati ini, karena hati ini adalah pusat kehidupan. Jikalau hati kita masih dibebani dengan kepahitan, masih dibebani dengan hal-hal yang jahat, maka Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Mahkamah Agama. Mereka melihat, mereka mendengar mujizat dari serdadu, tapi mujizat yang dilakukan Tuhan pun tidak mereka terima. Kenapa? Mata rohani mereka tertutup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita di hari-hari ini semakin bijaksana. Hati kita olah sesuai dengan kebenaran firman. Biarlah hati kita, pikiran kita tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita bisa menerima kebenaran itu dengan hati yang jernih. Bapak Ibu Saudara, jikalau Anda pada saat ini sedang berada dalam kepahitan, pastikan itu dalam hidup saudara itu bisa dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Biarlah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, engkau diberkati melalui firman Tuhan.